Cek. Ada? Ada. Wah. Battle sekarang? Bukan battle. Kita kompakan ya. Kompakan sekarang nih. Saya merah, Akang hitam. Ininya kacamata. Jadi sudah soheh ya. Sudah soheh. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ikutan gabung di Nostalgia Ikasba harus punya ini, harus pakai kacamata. Ulang guys. Ulang. Oke, siap. Kembali lagi di Nostalgia Ikasba. Mantap. Ya. Ini di mana kita sekarang? Di mana kita sekarang nih? Kalau lihat struktur bangunannya sih ini kayaknya di salah satu rumah. Dan terdengar suara di luar tuh. Ini rame lagi Kang. Ada lagi penonton sekarang. Jadi sekarang selalu diikutin oleh penonton bayaran. Dan juga saya juga sudah menyiapkan salah satu ballpoint juga ini. Itu buat apa? Nanti, kan biasanya nggak nulis apa-apa kita. Nanti, pokoknya ini rahasia sekali. Karena dengan ballpoint ini akan berhubungan dengan apa yang nanti narasumber menentukan nasib. Nggak boleh ramal-ramal. Nggak boleh. Kenapa Kang? Nggak apa-apa atuh. Yang terpenting mah kita ikhtiar aja. Asal gitu penasaran ya teh. Jangan tanyakin dalian lagi. Oke ya teman-teman, tentunya di momentum kali ini di Nostalgia Ikasba episode yang kali ini masih kita temanya Guru Legend. Masih Guru Legend ya. Nah, kemarin kita Bu Nur Aini yang sudah mengupas tuntas. Betul. Jiwanya masih di SMA Negeri 1 dan juga luar biasa kenal sama satu orangnya ya. Ya. Dan mohon bantu. Like. Ini apa kemarin viewernya sudah luar biasa. Udah ribuan lah. Udah ribuan. Tolong diribuankan lah subscribernya juga ya. Minta tolong ini mah. Ini untuk Ikasba. Untuk Ikasba. Ya, benar untuk Ikasba. Oke Kang. Yap. Yang jelas narasumber kali ini visioner. Orangnya visioner. Gurunya juga bagi saya sosoknya tegas, tapi juga penyayang. Ya. Dan juga senang berdiskusi. Betul. Karena beliau tuh kalau menurut saya provokatif, proaktif. Wow. Provokatifnya beliau tuh selalu memberikan provokatif dalam arti positif kalau saya ya. Provokatif dalam arti yuk maju yuk gitu kan. Jangan di situ terus. Dan proaktifnya nggak cuma nyuruh. Dia juga terjun ikut langsung sama kita gitu loh. Oke. Dan siapa lagi kalau bukan? Nanti dulu. Setelah yang satu ini. Nostalgia Ikasba. Mantap. Ada yang lewat ya. Saya coba ya, ini saya udah punya satu buah catatan. Ya. Bukan catatan sih sebetulnya, ini kertas kosong, Terus mau ngapain? Dari tadi udah ada pulpen, udah ada buku. Coba deh saya coba belajar nih. Nah, kalau Ari gimana tanda tangan? Saya tahu arahnya kemana ini. Coba Ari, pengen tahu. Wah, itu tanda tangan wali kota ya. Ini tanda tangan saya asli. Nah. Iya, Bapak. Aduh, assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Can gak buka gitu. Udah ditodong ngomong. Soalnya ini dinanti-nanti, Betul. Ini dinanti-nanti. Ini kita udah beberapa episode ya, kita ngebahas soal beliau terus. Betul. Alhamdulillah. Terutama sama Dokter Sari kemarin. Terus-terusan. Aduh, alhamdulillah hari ini kita sudah dipertemukan. Betul. Ya, sudah dipertemukan dan alhamdulillah hatur nuhun Pak, terima kasih. Dengan siapa ini? Siapa ini? Dengan Bapak Dr. Andes Ahmad Sobana. Wow, luar biasa. Sudah ada di tengah-tengah kita. Pak, maaf di tengah-tengah. Tapi nanti dulu Pak. Nanti dulu, masih penasaran nih. Apa kabar Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kalian semua sudah lulus Pak? Alhamdulillah. Lulus.
Udah gede. Udah gede. Udah tua Pak, Bapak udah punya cucu ini. Benar. Kesibukan apa Pak setelah Purna ini Pak? Kesibukan ya biasalah ngurus-ngurus lahan-lahan pertanian gitu ya. Ya sekarang ya mempersiapkan lembaga pendidikan juga gitu ya. Bapak-bapak tuh udah pensiun ngapain bikin-bikin lagi Pak? Kita tidak ingin berhenti pada satu titik karena perjuangan itu tidak ada batasnya kecuali nanti ketika jasad sudah terpisah dari nyawa. Insya Allah gitu ya, mudah-mudahan menjadi maslahat dan manfaat bagi masyarakat keseluruhan gitu ya. Karena yang kami pikirkan bukan ambil keuntungan secara material, tetapi kita tujuannya adalah lebih jauh lagi, adalah untuk di akhirat nanti juga kita perlu amal yang mungkin termasuk jariah yang sedang diperjuangkan. Pak, amal jariah ya Pak ya. Ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, dan sedekah jariah yang bermanfaat, anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tua. Bapak udah dapat semua Pak, udah jadi guru. Ilmu yang bermanfaatnya dapat. Amin. Sedekah jariahnya sama insya Allah anak-anak Bapak pasti saroleh. Alhamdulillah. Termasuk kita. Amin saroleh. Semua ini yang di luar juga anak saya. Iya. Jadi Bapak itu anaknya banyak. Banyak banget gitu ya. Alhamdulillah. Dan saya selalu mendoakan. Saya setiap habis sholat atau habis waktu-waktu ijabah doa selalu mendoakan anak-anak didik saya, mendoakan teman-teman ya, guru-guru, orang-orang tua yang menyekolahkan pernah anaknya menjadi anak didik saya, didoakan terus gitu ya. Karena mendoakan orang lain itu pada prinsipnya adalah mendoa untuk diri sendiri. Iya. Betul. Akan kembali ke kita diri kita kembali sendiri. ke kita. Semakin banyak mendoakan orang lain, maka akan semakin banyak juga kita mendapatkan kebaikan. Kalau kata Agim Pak, dulu saya pernah dengar Pak. Jadi jangan harap kamu didoakan sama anak kamu katanya. Kalau kamu nggak mendoakan, kalau Bapak tidak mendoakan orang tua Bapak dulu gitu katanya gitu Pak. Betul ya. Makanya gitu ya. Selalu mendoakan. Kan ada cerita gitu ya. Seorang wali melihat dalam mimpinya itu ada seorang yang sedang disiksa. Disiksa gitu ya. Ternyata setelah itu berhenti dari mimpinya, kemudian suatu waktu dia melihat lagi, kalau itu sudah selesai. Orang tua pada orang itu, saya kenapa berhenti menyiksa saya? Saya tidak menyiksa kamu lagi karena anak kamu sudah banyak beristighfar untuk kamu. Masya Allah. Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus saya ulah berhenti ya, terus siap insya Allah. Insya Allah orang tua akan bahagia di akhirat. Mungkin ini nilai-nilai ini yang sering ditanamkan Bapak bukan hanya di keluarga saja, mungkin ini di sekolah juga. Betul, di sekolah juga saya rasa sama saya. Gitu ya. Gitu. Jadi ya pokoknya yang pernah saya masuk di dalam kelas, di lingkungan kelas atau lagi ngobrol-ngobrol dengan anak-anaknya, selalu itu diucapkan gitu. Artinya kita dakwah nu seueur memberi tiasa ya istilahnya yang kecil-kecilan lah tapi manfaatnya besar gitu insyaallah. Saya rasakan Pak, soalnya saya kenal Bapak tuh semenjak saya tidak diajar sama Bapak justru. Saya belajar sama Bapak tuh kelas 3. Tapi dari kelas 1 kelas 2 sudah gaul sama Bapak. Sudah banyak wejangan gitu. Apalagi zaman dulu itu sering ngaliwat. Bapak mah nimbrung, tadi kata saya bilang. Beliau tuh provokatif, proaktif. Benar. Udah mah. Jadi kalau di kelas mah biasa normatif ya. Ngajar tuh. Tapi kalau udah di luar kelas, lebih dari itu ilmunya. Provokatif. Provokatif dalam artian kita harus maju. Disuruh jadi entrepreneur dari dulu. Sebelum ada entrepreneur, beliau sudah entrepreneur duluan. Dan saya ingat Pak, dulu Bapak pernah ngasih saya buku, ngasih pinjem buku karya Valentino Dinci.
Jangan mau seumur hidup jadi orang gajian. Nah, ini menarik. Coba kalau di kelas itu nggak bakalan dapat kita. Benar. Nggak bakalan dapat. Dan proaktifnya itu selain nyuruh nggak nyuruh doang, bareng ngajak. Iya. Waktu itu masih ada itu Pak, usaha RO dulu yang pertama kali RO tuh, reverse osmosis sama Kang Kukun dulu barengan. Kang Kukun sponsornya tuh. Iya. Begitu. Kalau saya ingat Bapak itu dulu kan ngajarnya TIK ya kalau nggak saya Pak. Iya. Kalau Bapak itu ngasih tugas itu gini, kalau mengajar itu kuasai teknologi. Karena masa depan teknologi udah di tangan kita. Jadi ternyata sekarang memang benar apa yang disampaikan diantaranya ini kan. ini produk-produknya ini produknya betul. Anak semua kuasai ini. Manfaatnya luar biasa ini. Betul. Luar biasa. Itu berarti Bapak belajar dulu ya Pak ya TIK? Belajar. Justru karena saya ini notabene Bapak bukan guru muda pas waktu itu. Bukan. Bukan. Tapi waktu itu karena perubahan kurikulum pada waktu itu kurikulum terbaru itu harus mengajarkan TIK gitu ya. Tidak ada guru yang mau guru yang itu semuanya gaptek. Saya kebetulan dengan Pak Indra pada waktu itu. Oh iya Pak Indra ya. Itu. Kemudian saya mencoba ya mengajarkan ya bersedia untuk mengajarkan itu kepada anak-anak ya. Di antaranya adalah Microsoft Office lah gitu ya, betul. Yang diajarkan ke anak-anak gitu. Kemudian juga kepada guru-guru, alhamdulillah guru-guru sampai melek bisa ngetik dan segala macam, termasuk Bu Nuraini gitu ya, Bu Nuraini. Iya. ada yang itu yang uir-uir itu. Masih ingat itu laptopnya. Apa tuh? Uir apa? Laptopnya kan ada uir-uirnya gitu. Oh, muter loading. Alah, Bu Nur ya. Mudah-mudahan Bu Nur melihat ini tayangan ini. Nanti dikirimin, Pak. Jadi guru-guru itu diajarin gitu Pak? Iya, diajarin sampai Bu Haji Tuti, Bu semua pokoknya ada kegiatan. Wajib Pak ya? Ya wajib itu pada waktu itu. Dan Bapak yang jadi pionir. Iya, gitu ya. Selalu itu Pak Ahmad tuh. Saya belajar terus ya menggali sampai membeli buku-buku baru untuk ya belajar lebih duluan dari rekan-rekan gitu ya. Karena saya juga bukan latar belakang dari itu. Hanya kebetulan saja saya lebih dulu mengenal komputer karena saya pada waktu itu menjadi wakasek gitu, harus bisa. Wakasek ada dorongan. Wakasek kurikulum. Ada dorongan. Betul. Itu. Qadarullah ya. Tapi sebetulnya Bapak latar belakangnya Geografi ya, tapi mata pelajaran geografi, kemudian minornya pada waktu di IKIP itu dulu itu adalah kewarganegaraan. Ada minor dulu itu. Tapi saya diajarinya sosiologi Pak. Karena memang tidak meluluskan sosiologi, jadi yang berhak mengajar sosiologi itulah guru geografi. Oh gitu. Guru geografi ya. Ya kebetulan saya lebih mendalamnya juga di sosiologinya gitu, antropologinya Pak. Kalau waktu itu saya Pak Juandi. Iya, Pak Juandi. Nah, Pak Juandi kumaha damang. Aduh ini. Kamu IPS juga? IPS. Iya mah, grup IPS berarti. Oke, Bapak ini kan di Nostalgia ini kan banyak cerita gitu Pak, kisah-kisah yang sudah yang teman-teman ada yang alumni juga gitu kan yang bercerita bagaimana keunikan dan kekhasan sekolah kita gitu Pak. Kemudian bahkan kemarin juga Bu Nuraini Bu Nuraini hafal sekali gitu apa yang diajarkan, kemudian murid-muridnya pun juga sampai saat ini beliau hafal nama karakter, hafal karakternya, hafal pacarnya siapa. Rahasia-rahasianya juga pada hafal. Ya memang luar biasa bagi kami Pak. Jadi bagi kami itu tidak ada mantan guru. Jadi semua adalah guru kami. Kalau mantan pengajar mungkin tapi kalau mantan pengajar guru enggak. Digugu dan ditiru. Betul, itu Pak. Digugu dan ditiru. Sama Pak juga menganggap bahwa tidak ada mantan murid. Semuanya adalah anak saya gitu. Memang ya keterkaitan itulah. Jadi waladun solihun. Kenapa dalam agama bahasa waladun solihun, anak yang soleh, tidak ibnun. Kalau ibnun anak sendiri kan. Kalau waladun itu termasuk juga anak didik. Masya Allah, saya baru
Ini menang ilmu baru deh ya. Waladun sama Ibnun beda ya. Seberapa SKS sila. Dipastikan lah, iya SKS sabar. Kalau ngomong SKS orang teu kuliah ya. Kuliah iya sambil kuliah masalahnya mah. Saya termasuk orang yang tidak kuliah, Pak. Ya. Tapi saya bisa, maksudnya apa ya? Berkembang. Ya. Bukan dari apa yang Bapak ajarkan di kelas. Terus terang gini. Iya. Saya bisa berkembang karena peran serta besar dari Bapak. Dari Bapak, dari Pak Ahud pada waktu itu. Jadi pengembangan diri, potensi dirinya yang harus dikeluarkan. Itu Pak Ahmad yang memotivasi saya. Tapi tidak sampai bikin tanda tangan pada waktu itu. Jadi aina sekalian coba. Kumaha eta dokter Sari bisa jadi dokter gara-gara tanda tangan. Coba. Sampai ditentukan harus ke Semarang apa ke Jogja. Iya. Dokter Sari itu masih ingat sampai sekarang gitu kan? Betul. Ya, jadi kata dokter Sari itu ya kamu itu akan menjadi orang besar. Memang benar jadi orang besar. Maaf bukan ini ya. Bukan, memang betul sih secara nama juga, secara akan menikah juga di umur sekian. Benar, akan menikah di umur sekian. Dan itu babaledogan apa kumaha itu Pak? Apakah ada kumaha eta teh ada ilmunya? Ada ilmunya atau gimana Pak? Soalnya saya khawatir kalau ini dibuka apa kumahanya? Tadi kan Sari bisa aya nu ngantri kayak gitu kan. Ya, soalnya gini, menjadi seorang guru itu memang betul harus mengetahui. Jadi harus mengetahui karakter, harus mengetahui ada istilahnya pedagogi atau apa ya Pak? Itu ya. Psikologis. Nah, psikologis harus tahu gitu Pak. Nah, ini biar teman-teman nih para guru nih Pak, kan sekarang banyak juga kan lulusan SMA kan yang jadi guru. Apa sih sebetulnya nilai-nilai yang harus ditanamkan menjadi seorang guru gitu Pak? Pertama ya harus menguatkan karakter diri sendiri. Karena kita ini akan menjadi orang yang digugu dan ditiru gitu ya. Walaupun tidak akan sempurna yakin ya, karena manusia itu ada kehilafan dan lain sebagainya. Tapi berupaya untuk itu. Ya, pertama kita komitmen ya tingkatkan keimanan kita ya. Hubungan dengan Allah ya, kita itu terus jangan putus dalam situasi apapun, dimanapun kita tetap ya. Itu masalah menjaga, diantaranya adalah menjaga sholat 5 waktu ya, kemudian sunnahnya kalau bisa dengan puasa sunnahnya itu ya, Kamis Senin Kamis itu akan bermanfaat dan akan membentuk karakter diri gitu ya. Akan tumbuh dan berkembang karakter yang positif gitu ya. Kalau sudah tumbuh karakter yang positif, ketika kita akan mengarahkan anak itu ya, kita akan menjadi pedoman ya, menjadi pedoman untuk anak itu supaya seperti ini. Karena karakter itu tidak bisa dibentuk, tapi ditumbuhkan ya. Konsep Pak Anies dalam pendidikan kita kan seperti kita satu butir biji ya. Ditanam di pot yang sama ya, itu di pot yang sama dengan pupuk yang sama gitu ya. Kemudian akan tumbuh baik. Di antaranya mungkin keluarga juga harus baik ya. Lingkungan sekolah juga harus baik dan masyarakat juga harus baik. 3 lingkungan ini nih yang mempengaruhi pendidikan. Sekolah, keluarga, masyarakat. Gitu ya. Ini harus seirama ini ya. Termasuk juga lingkungan keluarga di rumah gitu ya. Itu di antaranya seperti itu. Dan kalau kita sudah seperti itu ya, ketika kita berbicara kepada anak juga ya, kita akan mudah anak mengikuti. Karena apa? Karena kita tidak mendidik anak bukan mendidik anak harus pintar, tapi mendidik anak harus ngerti ya. Harus ngerti dan harus bagaimana kita bertindak ke depannya harus seperti apa gitu ya. Bener. Itu diarahkan gitu. Seperti Arya aja gitu diarahkan ya. Seperti ini gitu kan. Muncul karakter-karakter kejujuran kemudian menghargai waktu dan sebagainya. Itu betul Pak. Betul Pak. Satu-satunya guru pas waktu ulangan tidak diawas. Jujur saya IPS hiji baheula ya. Beliau begitu ulangan ulangan harian. Dibikinin soalnya ada udah, tinggalkan ke bapaknya ulah gandeng. Betul. Cuma itu doang. Masih ingat saya juga betul. Enggak bilang kudu jujur, enggak. Tidak ada penekanan itu. Ulah gandeng.
Karena apa? Kalau orang yang jujur, dia akan timbul sendiri kejujuran. Bener gak sih Pak? Iya betul. Kalau yang gak jujur bakalan gak jujur, ketahuan. Iya. Dan waktu itu saya mikir waktu itu. Yang mun aing niron bisa wae ya. Bisa wae ya. Mau semata-mata Pak Ahmad ninggalkeun lamun kalau beliau tidak ada rencana. Saya ingat saya sebangku sama Husen Pak. Iya. Kalau ingat si Husen. Husen ya. Saya ingat Pak Ahmad. Iis ya wargina. Betul. Saya sebangku sama Husen. Kata si Husen, "Yeuh cenah, mau mungkin Pak Ahmad nitah lamun sama mata Pak Ahmad moal nitah lamun apa ieu teknikna kaos kumaha? Ulah niron cenah. Sanajan urang sabangku ulah niron. Henteu Pak, aslina walaupun itu ditinggalin sama Bapak. Walaupun itu ditinggalin sama Bapak. Aslinya itu saya ceritakan hampir ke semua orang. Saya punya guru, saya bilang kalau ulangan umum ditinggalin namanya Pak Ahmad Sabana. Tapi kalau niron enggak aya. Tapi itu membentuk betul ya. Betul. Benar membentuk mental kita sendiri mau dibawa kemana sama diri kita sendiri. Betul. Terima kasih Pak. Iya. Sudah terbuka sekarang gitu. Iya betul. Alhamdulillah. Itu. Jadi Ari tumbuh karakternya itu ya diantaranya adalah dasarnya dari sekolah itu, dari lingkungan itu. Jadi apa yang dikatakan oleh guru, kemudian oleh Ari diusahakan, diimplementasikan. Ternyata memang terasanya sekarang. Sekarang Pak. Dan dulu mah kira-kira Bapak kenapa kayak gitu dulu? Gitu. Kira-kira kunaon Pak diantep gitu? Ya diantaranya itu untuk menumbuhkan karakter kejujuran, diantaranya seperti itu. Tapi Bapak tahu siapa yang nggak jujur pasti? Pasti kelihatan karena setiap hari juga sudah direkam oleh guru ini tidak akan lebih segini nilainya, tidak akan lebih segini gitu. Jadi kalau lebih dari ini ya ini ada kelainan. Ada kelainan. Itu namanya guru coy. Ya, saya jadi ikut kuliah aja lah sekarang Bapak. Serius mendengarkan ini ilmunya benar. Karena memang Kang Sarip juga pengajar ya. Ya, gitu kan. Kalau saya itu di kampus gitu ya, Pak. Mau menggunakan pola istilahnya andragogi gitu kan. Istilahnya pola pembelajaran orang dewasa. Diajak seperti ini misalkan ditinggalkeun ya. Iya. Anggar eta teh. Iya, Pak. Jadi makanya aneh bagi abi anehnya. Berarti menumbuhkan nilai itu nilai terhadap dirinya sendiri dulu gitu kan. Iya. Guru itu harus membentuk nilainya terhadap diri sendiri. Jadi buat aja kita percaya dia anak yang soleh, dia anak yang baik gitu. Jadi itu kan kepercayaan seorang guru ala doa, jangan salah. Oh iya. Termasuk ini Pak. Filosofisnya itu. Dan Bapak tuh ngajarin saya waktu di kelas sesuatu yang nggak saya ngerti. Bapak tuh bikin bagan dengan set panah kali itu kadieu. Pasti ieu kan ieu mah cenah cara ngajar di kuliahan cenah. Lain SMA nu kieu mah cenah. Pak Ahmad ngajarkan orang yang SMA teknik-teknik cara di perkuliahan yang cari bukunya baca jadi bagan nggak ada tenerang itu kotak-kotak tok bulat gitu panah iya kan Pak ya kenapa Pak kayak gitu saya itu tersiksa waktu dulu jadi begini itu kan halus peta konsep. Iya peta konsep betul. Jadi kita berbicara dari sini ke sini. Di sini ada apa? Di sini kemana larinya gitu ya. Dan nanti kalau sudah seperti itu ini akan terbentuk pemikiran yang kompleks dari diri anak. Gitu. Gitu. Berkembang. Iya coba deh. Itu nih teknik ini boleh. Boleh. Kokun tanya sekarang Pak. Saya sekarang ngajar pola Bapak yang digunakan. Ya mana gitu. Sama saya kayak juga Pak. Saya kalau nerangin tuh. Bulat panah 1 2 3 kemana lagi jadi berkembang dari satu tema. Kalau soal itu iya, kalau soal bikin itu kan di ruang kelas memang betul. Tapi kalau barusan kan dengan penjabaran itu peta konsep gitu kan, saya baru ngeh juga gitu kan. Kalau sekarang itu sistemnya itu dulu kan whiteboard ya Pak gitu. Ada PowerPoint kan, ada pointer gitu. Saya nggak ada itu masih kapur dulu. Saya masih kapur. PowerPoint jadi ada pointer peta konsep. Peta konsep. Nah, dan itu diajarkan ke kita yang masih SMA. Ya.
Jadi saya udah berpikirnya saya berpikir abad 21 dulu itu mengajar. Doraemon dong ya. Berpikirnya jadi bukan berpikir zaman dulu mengajar seperti itu. Bukan menghafal calistung, tapi kita membuka pikiran, wawasan berpikir ke depan gitu ya. Suruh baca, cari ke perpustakaan. Orang lain belum pernah mengajarkan masalah keuangan. Saya sudah mengajarkan dulu itu membaca buku Robert Kiyosaki. Iya. Itu bagaimana anak itu bisa menciptakan uang gitu ya, itu kukunnya sekarang itu belajar sampai itu ya sekarang. Saya membaca buku itu sangat luar biasa, itu ada beberapa konsep yang di sana terutama bisa membedakan anak itu, bisa membedakan nantinya mana aset, mana liabilitas. Aset adalah segala sesuatu yang menghasilkan uang. Liabilitas adalah segala sesuatu yang menguras uang dari saku. Itu anak harus tahu. Harus tahu, karena sekarang kan belanja apa saja disabet itu ya. Ini aset liabilitas bukan gitu. Mengajar anak juga harus ya. Jadi anak ngerti untuk tidak untuk tidak menghambur-hambur uang nantinya. Minta sama orang tua juga mereka akan berpikir sendiri Pak ya. Iya. Mandiri. Iya. Asup deui tak kabuka deui wae ya. Kabuka deui wae. Iya. Bapak punya konsep itu ya. Anak ayah kaya, ayah miskin gitu. Ayah kayanya itu adalah ayah angkat, ayah miskinnya ayah asli. Cara mengajarkan tentang uang berbeda gitu dengan itu. Iya. Gitu. Betul. Nah, tadi cukup menarik juga Pak. Boleh jadi tadi alasan Bapak sedang merintis gitu kan, sedang merintis lembaga pendidikan gitu kan. Ingin menerapkan pola-pola itu seperti itu. Ingin menerapkan pola seperti itu. Dan saya ini ingin jadi pionirnya. Yang bekerja siapa saja nanti. Selalu jadi pionir ya. Saya ingin itu mengajak ke teman-teman pun itu sekarang. Masa kita tidak bisa menciptakan lembaga pendidikan yang profesional, yang orang lain pun bisa ya. Kita sama-sama manusia gitu ya. Kita sama-sama usaha. Orang lain pun berangkat dari nol ya. Berangkat dari nol sama seperti pom bensin. Lihat dari nol gitu. Mulai dari nol. Jadi kita dari nol. Bapak, saya jadi penasaran ini. Bapak punya pemikiran sampai seperti ini, konsep-konsep seperti ini. Latar belakang dulu Bapak dari mana sih? Bapak asli orang sini atau? Orang sini asli. Latar belakang orang tua yang seperti apa? Saya dibesarkan oleh orang tua itu dulu, dibesarkan. Orang lain pada hari Minggu itu main, kalau saya itu disuruh sawah. Ambil kelapa, namun hayang jajan masuk gitu. Jadi segala semacam itu sudah benar ya entrepreneur. Didewasakan dari kecil. Saya mau beli kantong saja jualan jamu batu. Mau beli tas. Waktu subuh itu dengan itu tuh jadi orang tua nggak ngasih uang? Enggak. Masuk kayu bakar hari Minggu ditanggung kabayar. Zaman bagaimana makan meser suluk. Dua gitu. Dari sini dari Karangtengah sini teman-teman banyak diikat itu seperti itu. Untuk mendapatkan uang itu tidak begini tapi ada perjuangannya gitu. Ada perjuangannya. Jadi jiwa entrepreneur itu udah dibentuk dari sejak ini dari orang tua seperti itu. Bapak tidak pengen nyalon jadi wali kota Pak? Itu masalah urusan Allah, masalah gitu. Nyebut moa bisi arek gitu. menarik arek bisi moa gitu. Ya kumaha laju gitu. Maksud saya gini Pak. Benar, pertanyaan itu kenapa bisa diajukan ke Bapak dulu ini? Pengaruh. Ada pengaruh itu. Jadi sebuah ide brilian, sebuah pengaruh yang baik, betul. Itu harus disebarkan sebesar-besarnya, seluas-luasnya. Dan cara menyebarluaskannya itu yang paling mudah adalah dengan kekuasaan. Kan? Betul seperti itu. Saya dulu di sekolah saya berniat, kalau saya punya wewenang di sekolah, insya Allah saya akan menjadikan anak ini sesuai dengan visi misi sekolah. Iman dan takwa gitu ya. Makanya ketika anak itu ada 5 menit lagi tapi sudah adzan ke guru-guru, udahlah Bu, kami persiapkan anak untuk menuju ke masjid. Insya Allah setelah itu otak akan fresh lagi gitu. Dan seperti itu. Dan saya sudah lebih duluan memberikan contoh dan melihat kebersihan masjid gimana gitu ya. Karena saya pergi masjid itu. Harus itu ya, harus seperti itu. Saya sebelum berhenti pun itu ke teman-teman itu
nitip yang pertama saya titipkan kepada penduduk di SMA Negeri 1 Banjar ini, guru dan siswa, adalah kebersihan masjid. Karena orang Islam itu dilihat dari sucinya tempat ibadah gitu. Saya kebersihan anaknya pas ke SMA itu masjid masih belum besar seperti sekarang. Itu teh diajak ngobrol padahal teu nanya orang ge ke Pak Ahmad. Iya, ri cenah. Ieu teh masjid teh rek dikeukeun kana hate teu nanya, Pak. Tapi itu maksudnya beliau sudah akan membangun infrastruktur hati. Infrastruktur jiwa gitu kan. Jadi dengan besarnya masjid tertampunglah anak-anak itu yang tidak perlu jadi dua kloter, Pak ya. Itu ya, betul. Satu itu. Efektif gitu ya waktunya. Visioner berarti ya. Visioner banget. Ya, benar. Jadi itu sebelum apa-apapun tetap itu yang namanya umat Islam yang non muslim kami tidak berhak untuk itu. Tapi orang-orang yang muslim itu diupayakan. Aya nu kaberangan ditaros Bang. Yang kunaon kasiangan. Kasiangan naon ieu Pak? Kasiangan sekolah. Bangunnya Pak kasiangan itu. Jam berapa bangunnya? Salat subuh? Enggak Pak, salat dulu. Disuruh salat subuh dulu. Teman-teman saya banyak gitu enggak? Oh gitu. Ya. Salat subuh dulu. Ke masjid. Pokoknya mah ari udur salat mah diantaranya kan sare, berarti udur salat ini sok aja. Salat. Oh gitu, Pak. Salat. Untung orang salat. Bertanya waktu pertama kali masuk kelas itu Bapak bertanya, "Mana nu can salat subuh?" Gitu. Pak itu teh serius ah? itu diantaranya kan menguji kejujuran anak juga. Betul. Mana can salat subuh ngararacung. Salat. Ya mudah-mudahan gitu anu ngabohong ge ku Allah diampura sih dosana. Da eta mah pendidikan. Tapi itu nyampe Pak. Ke saya sampai sekarang nyampe. Terus terang saya pernah melakukan banyak ketidakjujuran ketika saya di perusahaan yang lama. Di perusahaan yang lama, iya. Kagok gelo ya lah. Itu kagok gelo, kagok terbuka. Tapi maksudnya saya membedakan ya Pak ya, orang jujur sama orang terus terang. Betul. Kalau saya ini mau terus terang karena saya tidak jujur, gitu ya. Banyak hal yang ketidakjujuran yang saya lakukan. Kemudian ketika saya menyadarinya, orang yang saya ingat itu Pak Ahmad. Si Bapak baheula pernah ngajarkeun urang. Ingat we terngiang-ngiang natanya. Ingat eta teh. Sabab Bapak enggak nyuruh saya jujur, enggak. Enggak pernah sekalipun Bapak nyuruh saya jujur. Bapak enggak pernah sekalipun nyebut saya jujur, tapi Bapak nyuruh saya untuk ulah gandeng. Itu ajuang. Tapi bagi saya itu adalah cara Bapak nyuruh saya jujur. Gitu Pak. Dan saya itu terima kasih banyak. Jariahnya sampai ke saya, mudah-mudahan sampai ke anak-anak saya, ke cucu, dan itu nyampe pula ke Bapak. Amin ya Allah. Sebentar, Ustaz. Ada tamu yang tadi undang di sini. Diundang. Oh, ada Mas Ejen. Wah, enak aja. Justru hari ini, jadwal hari ini tuh gara-gara undangan beliau. Selamat sore, assalamualaikum para senior. Luar biasa. Assalamualaikum sadayana. Mohon maaf saya jadi duduk di atas. Kayaknya ini sudah antri urutan nomor 1, 2, 3. Udah persiapan tanda tangan. Aduh, tanda tangan. Wah. Nanti dulu lah, kita break dulu sebentar ya. Siap. Nanti kayaknya ada banyak pertanyaan nih dari teman-teman juga. Betul, mangga dititipkan pertanyaannya atau mungkin nanti ada yang langsung main di sini. Boleh. Ya. Jangan kemana-mana, tetap di Nostalgia Ikasba. Mantap. Tuh kan. Jadi datangnya mereka itu sebetulnya ingin syuting juga kayaknya. Mana mau itu? Kang Hertu, ada Kang Hertu, Kang Denny gitu kan. Iya. Oke. Oh, ini udah masuk? Oh, udah. Pak,
Cek eta nu kadua nu dihandap itu tanda tanda. Ini Dokter Sari kan sudah. Nah, saya tuh baru 37 tahun lagi Pak, 37 tahun. Kalau Rasulullah umur 40 tahun sudah diangkat jadi Rasul. Ini saya 3 tahun lagi nih. Oh, mau nyalon wali kota. Kayaknya gara-gara Dokter Sari digomor-gomorin. Jadi di umur 40 tahun tuh umur kematangan Pak. Mumpung 3 tahun di eta tanda tangan abi kumaha. Nanti coba ilmunya kita ingin tahu ya. Kita belajar ilmunya. Ini bukan ramalan, tapi ini ada psikologi. Psikologi. Gimana Pak? Nanti yang paling atas itu. Jadi malu. Suasana nih. Malu. Penasaran. Mangga Pak, nggak apa-apa mau diambil juga buat ditilik-tilik gitu gimana? Nanti kita ingin tahu aja gitu. Tapi yang positif aja Pak jangan. Positif. Yang di bawah Pak. Ya coba. Nggak apa-apa Pak, kita belajar ilmunya. Termasuk ada ilmu tentang apa itu? Tulisan. Ilmu ya itu yang berkaitan dengan tanda tangan memang ada ilmunya. Ada, ya. Tapi Bapak geus lami teh diajar deui sebenarnya mah gitu. Dan Bapak belajar Pak ya? Belajar pas waktu itu. Pada waktu itu memang rada rajin lama. Oh. Kalau sekarang tuh ada syahdian. Saya tahu syahdian itu. Oh iya. Nginiin sidik jari. Ya pernah ya. Itu syahdian juga bagus. Tapi saya waktu itu malu. Saya kasih sidik jari anak saya aja. Bisa lo banu goreng. Ini kalau melihat dari coretan Arif ya. Yang atas yang bawah Pak? Yang atas. Oh yang atas siap. Ini punya cita-cita yang tinggi memang. Iya siap. Punya cita-cita yang tinggi, tapi kadang-kadang dia itu semacam ada rasa takut, ya. Rasa takut bahwa itu tidak akan tercapai gitu. Tidak akan tercapai. Akhirnya dia berpikir ulang gitu ya. Ini apakah dilanjutkan atau tidak? Tapi di sini tidak fatalistik gitu ya. Tetap dia punya harapan. Karena dalam garis terakhir ini adalah lurus, dalam arti dia ini adalah sedang berpikir tentang tindakan selanjutnya. Oke. Nanti jawabannya nanti bener. Makasih Pak. Cek Abi mah bener Pak itu. Ada Abi Wawu. Abi Wawu teh mana kelas 1 SMA. Ganeng ke lah ayeuna. Cek urang Rip Wawu teh. Cek. Yang bawah. Nah. Yang bawah ini menurut ilmu tanda tangan. Ini orangnya terus terang, tidak menyembunyikan sesuatu, belak-belakan gitu ya. Tapi pada hal yang tertentu yang memang harus disembunyikan ya, karena menyangkut masalah pribadi seseorang atau masalah keluarga dan sebagainya, dia bisa menyembunyikan sesuatu. Dan dia tetap punya cita-cita yang tinggi ya, dia diupayakan, dia berupaya gitu ya, bahwa hidupnya itu adalah selalu jujur terhadap keluarga. Betul. Abi wawuh pisan kawari. Karena gini, karena sorry keheula. Karena hari ini tempat curhatnya teman-teman apa? Tempat curhat sampai detik ini kalau nanya masalah si X, dia nggak buka rahasia. Sampai mau dibujuk apa? Enggak. Buka, kalau ditanya mah buka. Ini air ditaruh sama. Ya itu, apalagi kan kemarin ya urusan keluarga dan lain sebagainya ya itu. Ya saya terbuka. Betul. Bapak nuhun. Atau nuhun pisan Pak. Untung nu enggeus na acan. Sebetulnya ilmu apa itu teh Pak? Kalau boleh tahu, karena dan kenapa Bapak belajar itu? Nah, itu kenapa Bapak belajar itu? Belajar itu kan memang itu dari psikologis sebetulnya. Dari ini kan ketika kita akan menggambarkan sesuatu itu dipikir dulu gitu ya.
dipikir dulu gitu. Ya, makanya ada orang yang mengatakan tanda tangan teh sing iya gitu. Sok aya nu gitu kan. Memang ada kaitan dengan itu gitu. Tapi dulu saya mempelajari itu ya, sekarang udah lama sih nggak belajar lagi. Jadi sangat penting sepertinya ya. Sangat penting. Ini bukan berarti mendahului Tuhan ya, gitu bukan. Tapi ini kan ini mah enggak membaca karakter Pak ya. Betul. Ya, dan guru itu harus punya ilmu itu, harus punya ilmu itu. Dan nggak semua guru punya ilmu itu. Nggak semua gitu. Sebetulnya. Dan walau alam kan soal masalah benar dan tidaknya kan itu kan kembali lagi gitu kan soal masalah itu. Dan memang bagi saya juga gitu kan melihat Bapak bukan meramah istilahnya melihat karakter gitu kan itu sudah haknya dari Gusti gitu ya. Terkonfirmasi ya, jadi bukan ngeramal, bukan menentukan nasib, bukan menentukan takdir apalagi. Berdasarkan karakter ini kamu cocoknya gini gitu kan ya. Itu teman-teman sok mangga Kang Denny balik amparkeun. Eta off air. Oke. Dan tentunya ini Pak, segmen terakhir ini saya ingin coba mengkonfirmasi kembali ke Bapak ini. SMA Negeri 1 nih Pak, SMA Negeri 1, Bang, mungkin Bapak punya harapan besar ke depan. Kan walaupun tadi Bapak sudah purna gitu kan, tapi tetap jiwanya dan juga pemikirannya selama di sekolah ini ingin diejawantahkan lagi di lembaga lain. Nah ke depan harapan Bapak, keinginan besar Bapak SMA itu ingin seperti apa? Terutama satu lagi nih untuk IKASBA. Iya, ya, betul. Itu gimana? Ya, terima kasih Rif. Jadi saya dari dulu memang masuk di SMA Negeri 1 Banjar itu di tahun 90 apa? Tahun 90 ya. Dan asli orang sini, orang Banjar ya, sampai purna itu alhamdulillah tidak dipindahkan tempat mengajar gitu. Ke SMA Negeri 1 Banjar itu merasa bahwa itu adalah jiwa saya gitu ya. Karena saya orang Banjar, saya harus memajukan pendidikan ya. Saya harus memajukan pendidikan di Kota Banjar. Di Kota Banjar itu harus ada sekolah yang unggulan, yang difavoritkan. Sejak dulu memang SMA Negeri 1 Banjar ini sudah difavoritkan. Sekarang sudah banyak kompetitornya, saingannya, itu jangan sampai menurun. Saya harapkan terus ya guru-guru muda yang sekarang itu, makanya jadi guru itu memang tidak semudah apa yang kita katakan jadi guru supaya ngaji, bukan seperti itu. Tapi memang benar-benar ini harus punya rasa memiliki terhadap lembaga. Ini lembaga ini harus dibagaimanakan, harus dikembangkan. Subhanallah. Harus dikembangkan ini lembaga ini. Kalau tidak dikembangkan, berarti lembaga ini akan kalah saingan dengan sekolah-sekolah lain. Bahkan saya ketika mau purna pun saya titip sekolah ini, dan saya tetap walaupun bagaimana saya sudah keluar, diminta tidak diminta untuk masalah kemajuan sekolah ini saya akan terjun langsung. Kebetulan saya juga adalah salah satu penasehat dari IKASBA gitu ya. Paling IKASBA gitu ya. IKASBA ini adalah orang-orang yang memang sudah kelihatan ikhlas ya di dalam berorganisasi untuk kemajuan lembaga, juga untuk ajang silaturahim di antara beberapa angkatan yang mungkin dari tahun 65 sampai angkatan yang terakhir. Dan ini akan memberikan warna ya kepada kualitas SMA Negeri 1 Banjar ini. Jangankan masih ini, sudah keluar pun begitu kan orang melihatnya, sudah keluar pun para alumni masih peduli dengan kemajuan SMA Negeri 1 Banjar ini. Maka dari itu Kang Denny, ke Kang Hertu ya, siapa saja ini yang menjadi pengurus semuanya, saya harapkan ya mari bersama-sama ya kita manfaatkan ya kebersamaan di dalam IKASBA ini adalah untuk sebagiannya adalah membantu mengembangkan, menumbuh kembangkan SMA Negeri 1 Banjar ini menjadi SMA yang favorit, menjadi SMA yang benar-benar dibanggakan. Selain masyarakat Kota Banjar, itu dibanggakan oleh provinsi, juga dibanggakan oleh nasional. Paling tidak kita bisa masuk 1000 sekolah yang favorit di Indonesia. Amin. Visioner jelas. Visioner jelas itu. Luar biasa. Targetnya jelas.
Sampai darah saya juga langsung naik mendengar Bapak ini ya. Kenapa emosi? Bener, bukan emosi, bener. Saya bener juga gitu Pak. Wah, sebagai gitu kan. Nyanyi atau nyanyi? Ya. Ulah nyanyi mah. Siap. Ya, atur nuhun Bapak. Terima kasih atur nuhun. Ya, sami-sami sadayana sing sarehat. Amin. Panjangkeun Yuspa, Amin. tinggalkeun rezeki, disarolehkeun putra-putrana. Amin. Amin. Urang amis jasa sarengan di panjang Yuspa mah kanggo berbakti kanggo negeri. Ya, Pada usaha deh ini saya sanes ku alumni SMA Negeri Situ Banjar untuk kemajuan Kota Banjar. Mudah-mudahan ke depan alumni SMA Negeri Situ Banjar ada yang menjadi wali Kota Banjar. Amin. Ini mah jadi istihad guru legend teh. Dari episode pertama sampai sekarang wali kota tetap jadi trending. Prioritas. Eksahade orang banyak. Orang banyak. Oke. Kang Hertu. Cong dikonvensikan atau dikonvensikan? Ya, konvensikan lah. Wali kota konvensi lah. Konvensi skap Aduh, ini. Ya, amin ya siapapun juga gitu kan. Siapapun juga. Siapapun termasuk Pak Ahmad. Amin. Amin ya, siapapun juga yang terpenting adalah rahimnya dari SMA Negeri 1 Banjar. Oke. Ya. Dan tentunya kita akan kembali lagi di narasumber-narasumber yang luar biasa. Ya. Dan terima kasih ke Bapak yang sudah menyempatkan waktunya dan sudah berbagi ilmu kepada kita semua. Ya. Dan kita juga doakan Bapak senantiasa sehat selalu. Keluarga gitu juga kan. sehat Pak ya. Keluarga sehat gitu kan. Ibu juga. Terima kasih sama Ibu tadi. Ya. Dan Belum sampo sama bala-balanya. Ya dari para roti makai ragi. Dan kita juga doakan lembaga yang akan Bapak rintis ini mudah-mudahan tercapai dan tercapai. Amin. Dan IKASBA siap membantu Pak. Insya Allah siap membantu. Harus membantu. Harus. Kang Denny tadi sudah. Mulai jalan bika itu kudu boga. Wah, kudu banget. Ditagih siapa? Kamarnya mah ditagih. Iya ku bener ini, ayeuna mah ditagih ieu ku. Ya, berarti tugasnya can rapi. Can rapi. Saya dua. Ulah rapi tugas mah lamun nyawa geus misa jeung badan rapi. Masyaallah. Terus ya mah gitu. Saya rapi. Oke. Karena kita berbakti untuk nusa bangsa itu udah memang selama kita masih pikiran segar bisa melangkah gitu ya. Harus itu mah. Pedulian kita. Mengpeng masih sehat. Ya, makanya harus ada yang jadi wali kota gitu. Harus. Wali kota mah harus. Amin. Bisa. Sudah sejak pendirian ini dengan Kang Hertu di Bandung. Harus ada wali kota dari alumni SMA Negeri Situ Banjar. Paling tidak 2024. Ya. Wah, yang terdekat lah ya. Ya, yang terdekat. Nanti coba kita konfirmasi ke Kang Denny lah gimana sih. Kalau udah ada gitu, Ya. berarti nanti di depan udah ada sponsor. Iya, harus di depan harus sponsor. Nantilah ya. Moal anggeus ya. Oke, kita tutup. Kifaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nostalgia IKASBA mantap.